Xi Jinping, Presiden Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis yang memimpin sejak 2013. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok mengalami transformasi besar dalam ekonomi, teknologi, dan geopolitik. Salah satu prestasi terbesarnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, di mana lebih dari 100 juta orang berhasil keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2020. Xi juga mendorong industrialisasi modern melalui program Made in China 2025, menjadikan Tiongkok pusat teknologi global, terutama dalam AI, robotika, dan kendaraan listrik. Di panggung internasional, Xi merancang Belt and Road Initiative, jaringan proyek infrastruktur terbesar di dunia yang menghubungkan lebih dari 140 negara. Selain itu, militer Tiongkok dimodernisasi secara masif dan energi hijau berkembang pesat, menjadikan Tiongkok pemimpin global dalam panel surya dan kendaraan listrik. Dengan kebijakan yang kuat dan ambisi jangka panjang, Xi Jinping menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia saat ini. China dikabarkan mengirim peringatan keras ke Indonesia. Pesannya langsung tertuju ke Prabowo Subianto. Jangan beri terlalu banyak ruang untuk militer Amerika di langit Indonesia. Peringatan ini muncul setelah kabar kerjasama akses penerbangan militer antara Indonesia dan Angkatan Udara AS mulai dibahas. Situasinya langsung berubah tegang. Beijing melihat ini bukan sekadar kerjasama biasa, tapi potensi ancaman strategis di kawasan. China bahkan mengingatkan, kedaulatan negara jangan sampai ditukar dengan kepentingan asing. Mereka menyinggung rekam jejak Amerika di konflik Timur Tengah, yang menurut mereka sering meninggalkan dampak besar bagi negara yang terlibat. Pesannya tajam dan tanpa basa-basi. Jika Indonesia membuka akses terlalu jauh, risikonya bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Ini adalah pria yang paling ditakuti dunia barat saat ini. Tapi 50 tahun lalu, ia adalah anak rumahan yang dibuang ke gua. 7 tahun ia hidup susah, bertani, dan tidur di atas tanah. Ia bersumpah untuk kembali. Ia bergabung dengan partai dan mulai memanjat dari nol. Ke 2012, tahun penentuan, ia resmi menjadi pemimpin tertinggi. Visinya, impian Tiongkok menjadikan negaranya superpower ekonomi nomor ke-1. Tapi ia juga memerintah dengan tangan besi, anti korupsi, sekaligus membungkam kritik. Melalui Belt and Road, ia melebarkan kuku kekuasaannya ke seluruh dunia. Kini, ia menghapus batas jabatan. Ia akan memimpin selamanya. Pahlawan atau diktator modern, tulis di kolom komentar. Inilah cara paling ekstrim Cina menjenakkan para oligarki. Di saat negara barat sering disetir oleh kepentingan miliarder, Tiongkok justru bikin para konglomeratnya tunduk, tiarap, dan patuh demi negara. Dulu, oligarki teknologi kayak Alibaba dan Tencent bebas bikin kerajaan bisnis yang memonopoli data rakyat dan mencekik UMKM. Tapi bagi Xi Jinping, aturan mainnya tegas. Sekaya apapun kamu nggak boleh lebih berkuasa daripada negara. Caranya kendalikannya kejam tapi efektif. Pertama, denda anti-monopoli raksasa. Alibaba langsung digulung denda 40 triliun rupiah karena main curang. Kedua, sita kedaulatan data. Aplikasi Didi langsung diblokir saat coba-coba bawa data warga ke bursa saham Amerika. Ketiga, paksa lindungi buruh. Raksasa kurir Meituan dipaksa motong keuntungan mereka demi kasih asuransi ke pekerja gig. Puncaknya, lewat kampanye Common Prosperity, para miliarder dipaksa bayar pajak sukarela ratusan triliun buat bangun desa. Bisnis mereka disetir ulang. Stop bakar duit buat game atau pinjol, uangnya wajib dipakai buat riset chip dan AI demi kemandirian bangsa. Di Tiongkok, jadi kaya itu boleh. Tapi, kalau kekayaanmu merugikan rakyat dan menantang negara, tamat riwayatmu. Pejabat di China dijatuhi hukuman mati karena terima suap 5,8 triliun rupiah. Pria itu bernama Yang Youlin, mantan pejabat kota Nanjing. Dalam sidang di pengadilan kota Changzhou, China, Yang Youlin terbukti menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan atau sekitar 5,8 triliun rupiah selama 30 tahun menjabat. Tak hanya suap, pria 69 tahun itu juga dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang. Selama menjabat